Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Safina Najati dari kelompok 7 dan teman kita Reza Torsidia dan Fauzi Ardiansa. Judul hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif iptek pada aspek sosial budaya. Tujuan dari pembahasan mengenai pengaruh iptek pada aspek sosial budaya yaitu untuk menganalisis peran dan dampak iptek terhadap bidang sosial dan budaya. Dari judul yang disebut tadi, apakah kalian udah tahu apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi. Pengaruh iptek ini bisa berdampak positif dan negatif. Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak terlepas dari adanya peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir di seluruh penjuru dunia, manusia dapat menikmati kemudahan yang sudah canggih. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia pada kehidupan ini. Karena teknologi akan berganti dan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di zaman globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi yang tumbuh semakin cepat dan pesat, mengharuskan seseorang untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru yang ada. Masyarakat dimanjakan dan difasilitasi dengan adanya teknologi yang canggih untuk memudahkan suatu pekerjaan atau masalah yang mereka hadapi. Pengaruh sosial budaya dalam kehidupan manusia juga sangat penting serta memiliki peranan penting dalam lingkungan sekitar. Adanya perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat merupakan ciri masyarakat suatu daerah tersebut yang sudah mengalami perubahan pola pikir. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi mereka. Sesuai dengan judul yang Safina Najati sampaikan tentang pengaruh negatif dari perkembangan iptek pada aspek sosial budaya bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan foya-foya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, hilangnya nilai-nilai tradisional. Dan yang kesembilan, merusak lingkungan. Dan yang terakhir, rentan terjadi konflik. Dari pengaruh negatif yang Reza sampaikan tadi, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diimbangi dengan penguatan iman dan takwa, seperti bersikap peduli sesama makhluk dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai dan meningkatkan rasa nasionalisme serta mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan sosial budaya yang kita miliki saat ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.